Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Karik Cynthia dengan NIM L131244045 dari kelas KTE. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari tugas metode penelitian yang berjudul Analisis Keragaman Hayati di Kawasan Hutan Tropis di Padang Lamun di Perairan Wailiti, Maumere, Kabupaten Sika, dan Hutan Wisata Alam Oeluan, Kafemenanu, Nusantara Timur. Latar belakang penelitian. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan makhluk hidup di darat, laut, dan ekosistem lain yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversitas. Kekayaan ini bernilai ekologis dan ekonomis tinggi, namun menghadapi ancaman dari pemanasan global, alih fungsi lahan, dan eksploitasi berlebih. Upaya konservasi dilakukan melalui regulasi, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini difokuskan pada Padang Lamun Wailiti di Maumere serta hutan wisata alam Oeluan di NTT yang memiliki keragaman biodata laut dan tumbuhan dengan potensi edukasi serta pelestarian. Yang kedua, rumus masalah. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dan mengapa penting bagi kehidupan? Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi ancaman terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayati? Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di hutan tropis? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian keanekaragaman hayati serta peran pentingnya bagi kehidupan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di hutan tropis. Yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi ancaman terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayati. Yang keempat, untuk mendeskripsikan ancaman yang dihadapi keanekaragaman hayati khususnya di kawasan hutan tropis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang mencakup tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Hutan tropis menjadi salah satu pusat utama keanekaragaman hayati di dunia, karena kondisi iklim dan lingkungannya mendukung pertumbuhan berbagai flora dan fauna. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki hutan tropis yang kaya dengan ribuan spesies tumbuhan dan satwa, termasuk banyak spesies endemik yang bernilai ekologis, ekonomis, dan ilmiah. Namun, kekayaan biodiversitas ini menghadapi berbagai ancaman seperti alih fungsi lahan, penebangan liar, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, upaya konservasi baik secara in situ maupun ex situ sangat diperlukan, disertai penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendidikan lingkungan sejak dini untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di kawasan hutan tropis. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi keanekaragaman hayati di dua ekosistem berbeda, yaitu Padang Lamun di perairan Wailiti, Maumere, dan hutan wisata alam Oeluan, Kafemenanu, NTT. Data diperoleh melalui pengamatan langsung, pencatatan jenis dan jumlah spesies, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi keberadaan organisme. Analisis dilakukan secara deskriptif naratif, diperkaya dengan perhitungan indeks ekologi seperti Shannon, Wiener, keseragaman, dan Margalef. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan uraian yang sistematis dan akurat tentang tingkat keragaman hayati, distribusi spesies, dan kondisi ekologis di masing-masing lokasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur komunitas organisme sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dan mengapa penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang mencakup gen, spesies, dan ekosistem.
Keanekaragaman ini penting bagi kehidupan karena menyediakan sumber pangan, obat-obatan, air bersih, dan oksigen, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, biodiversitas berperan dalam materi, aliran energi, serta keberlanjutan lingkungan sehingga kelestariannya sangat menentu kelangsungan hidup manusia di bumi. Selanjutnya, yang kedua, faktor apa saja yang menjadi ancaman terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati menghadapi ancaman serius dari berbagai faktor antara lain deforestasi dan kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan, perburuan, serta perdagangan ilegal satwa, pencemaran lingkungan dari limbah industri dan pertanian, perubahan iklim global yang mengganggu keseimbangan ekosistem, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, hingga maksudnya spesies invasif yang menyingkirkan spesies asli. Faktor-faktor tersebut, jika tidak segera dikendalikan, akan berdampak pada menurunnya populasi spesies, hilangnya keanekaragaman genetik, serta terganggunya fungsi ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di hutan tropis? Hutan tropis menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun terancam oleh deforestasi, perburuan, dan perubahan iklim. Upaya menjaga dan melestarikannya dapat dilakukan melalui konservasi in situ atau tanam nasional, cagar alam, dan ex situ, yaitu kebun raya dan penangkaran. Pengelolaan hutan berkelanjutan, reboisasi, pendidikan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap perusakan hutan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci agar hutan tropis tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Nah, kesimpulan dari materi itu adalah keanekaragaman hayati merupakan variasi makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan karena menyediakan sumber pangan, obat-obatan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan hidup manusia. Namun, keberadaannya menghadapi berbagai ancaman seperti deforestasi, perburuan ilegal, pencemaran, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, dan masuknya spesies invasif yang dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk menjaga dan melestarikannya antara lain melalui konservasi in situ dan ex situ, pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas. Dengan langkah-langkah tersebut, keanekaragaman hayati di hutan tropis dapat tetap terjaga dan memberikan manfaat besar bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Oke, itulah video dari materi saya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Om Santi 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 Om.